Islam gitu waktu itu memang harus dimuliakan begitu. Menuntut ilmu itu sangat dimuliakan. Keilmuan itu sendiri itu sangat tinggi pemuliaannya gitu ya. Dulu kita menuntut ilmu nggak bisa pakai Zoom gini kan. Kita datang begitu kan ke syekh kita, ke masyayikh kita, kemudian kita belajar langsung dari beliau, kitab beliau gitu, atau kitab yang beliau sudah belajar dari guru beliau, yang mana guru beliau tersebut adalah penulis kitab tersebut gitu ya. Jadi memang kesakralan ilmu itu sangat tinggi gitu. Kita baru boleh mengajarkan ilmu kitab tersebut kalau misalnya kita dapat ijazah dari beliau gitu, karena kita sudah langsung mencatat begitu kan, bukunya itu langsung kita catat dari buku beliau gitu. Jadi kita menyalin lini keilmuan ini yang ingin dijaga waktu itu begitu kan, dan luar biasa begitu, masya Allah, ulama kita rahimahullah taala gitu kan ya. Begitu pula kemudian untuk memproteksi kesakralan Al-Quran gitu kan, mushaf gitu kan, dan kemudian prophetic sayings gitu kan, sunnah Nabi Muhammad SAW kayak gitu. Namun kemudian ketika kita melihatnya di masa depan, kita mengidentifikasi bahwa itu ya, selain juga karena declining keimanan kita ya waktu itu begitu kan, karena selalu ada dua sisi terkait dengan civilization of Muslim itu. Penurunannya itu diikuti adalah hasil dari penurunan keimanan kita kepada Allah secara jamaah begitu kan, dan juga hasil dari ya ini, salah satunya adalah mungkin ya ketidakadaptabelan kita terhadap teknologi waktu itu kayak gitu. Jadi banyak yang menghipotesiskan bahwa salah satu sebab duniawi ya penurunan Muslim civilization adalah karena kita merestriksi ya penggunaan printing mesin tersebut gitu, karena kemudian di Europe itu sudah digunakan, mereka mendevelop ilmu begitu pesat setelahnya kayak gitu. Atau kemudian nggak usah jauh-jauh, misalnya ketika kita bicara tentang TV atau radio gitu kan, ada satu sisi kemudian satu waktu di mana para ulama kita rahimahullah melarang hal tersebut kayak gitu. Atau kemudian penghapusan slavery gitu ya. Kalau di Economics of Slavery kita belajar begitu kan, Europe sudah menghapus perbudakan itu secara formal ya. Formal itu 18-an begitu kan. Kemudian di dunia muslim gitu kan, kita misalnya Saudi Arabia saja gitu kan, dengan segala hormat begitu itu baru menghapus itu secara formal di 1960-an kayak gitu. Jadi kita nggak bisa kemudian bicara kita support innovation. Pada dasarnya ada satu sisi atau history di kita yang speak the opposite gitu ya. Nah, maka ini yang menurut saya perlu di challenge tersendiri, yang perlu didudukan gitu. Bagaimana misalnya kita memandang gitu kan apa yang sudah terjadi saat ini, misalnya artificial intelligence gitu kan, machine learning gitu kan, digital nomad gitu. Ini sudah dibahas tadi oleh Prof. Zilal gitu ya. Human cloud gitu kan, bahkan digital nomad ini teman-teman ya tentu tahu ya, kalau artificial intelligence sama machine learning itu sudah digunakan di finance gitu. Banyak pergerakan saham itu sebenarnya di-drive oleh algoritma kayak gitu. Mohon maaf Pak Wahyu, karena waktunya sudah habis, nanti bisa dilanjutkan di tanya jawab ya. Oke. Oke, dulu. Oke. Saya lanjutkan di sini sedikit begitu ya. Ini Oke. sudah. Nah, yang perlu di-establish akhirnya adalah bagaimana kemudian kita melihat relasi gitu kan antara capital tadi, labor, technology, environment begitu kan, dan tadi yang Prof sudah sampaikan, borderless-nya tadi gitu, bahwa tidak ada lagi nanti restriksi untuk berpindah dari satu negara ke negara lain gitu. Dan bagaimana tentang demographic window yang kita akan dapatkan di 2030 sampai 2040 nanti begitu kan ya, bonus demografi gitu, yang bukan hanya itu tentang kita memiliki produktif labor yang tinggi begitu, tapi juga bagaimana kemudian menyalurkan produktif product population tersebut gitu ya, untuk membangun negara kita gitu. Jadi jangan-jangan nanti lebih banyak unemployment-nya gitu kan dibandingkan dengan employment-nya begitu kan ya.
lebih banyak unemployment-nya dibandingkan dengan yang saat ini secara persentase. Kalau unemployment saja itu mungkin nggak masalah, tapi bagaimana kemudian menjadi useless society begitu yang banyak dibahas oleh buku-buku belakangan itu. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan karena waktu juga. Sebenarnya saya masih ada satu ini lagi tentang way forward, tapi insya Allah nanti kalau memang ada waktu kita bahas bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Wahyu atas materinya yang sudah disampaikan. Isinya daging semua ya teman-teman. Tadi penting sekali beberapa poin penting yang disampaikan oleh Pak Wahyu, bahwa ternyata sekarang pemerintah sudah punya attention khusus kepada ekonomi syariah, mulai dari giving support melalui regulation, kemudian membuat undang-undang yang masih ongoing, kemudian juga beberapa penyampaian teori dari beberapa ilmuwan. Dan message-nya yang paling penting adalah buat teman-teman yang ekonomi syariah, jangan hanya fokus terhadap bagaimana kita untuk mendapat pekerjaan seperti itu. Yang pada intinya, don't forget always being critical gitu. Jangan lupa untuk terus bersikap kritis bagi kita ekonomi syariah terhadap beberapa sektor ekonomi yang sebenarnya ya benar seperti apa yang dikatakan oleh Pak Hayu, ini masih proses develop gitu, belum final formnya gitu. Baik, kita akan moving ke pemateri yang ketiga. Beliau adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam juga, beliau adalah wakil dekan. Telah gabung bersama kami Bapak Dr. Haji Nur Fatoni MAG. Assalamualaikum Pak Fatoni. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Posisi di rumah atau di kantor ini Pak? Di rumah. Di rumah. Oke. Baik Bapak, terima kasih sudah berkenan hadir bersama teman-teman HMJI dan juga teman-teman lainnya yang sudah bergabung di webinar kali ini. Sebelumnya saya akan bacakan CV Pak Fatoni terlebih dahulu teman-teman sebelum dimulai penyampaian materinya. Nama lengkap Dr. Haji Nur Fatoni MAG, kemudian tempat tanggal lahir Kendal 11 Agustus 1973, alamat rumahnya di Gondang RT 02 RW 04 Sepiring Kendal, Jawa Tengah. Kemudian untuk riwayat pendidikannya, beliau sekolah dasar di SD Negeri Gondang 1, SMP Negeri 1 Cepiring, sekolah menengah umum di MASS tingkat aliyah Tebu Ireng. Kemudian untuk perguruan tinggi, beliau kuliah di IAIN Wali Songo, UIN Wali Songo Semarang, kemudian pasca sarjananya di IAIN Araniri, Banda Aceh, dan untuk pasca sarjana atau S3-nya beliau di UIN Wali Songo. Kemudian untuk pelatihan yang pernah diikuti, beliau ini fokus di DPS ya Pak ya, di Dewan Pengawas Syariah. Berapa beliau mengikuti pelatihan Ijtima Sanawi DPS, kemudian pelatihan Dewan Syariah Nasional, training pengembangan layanan internasional, training auditor mutu internal, dan masih banyak lainnya. Kemudian untuk riwayat pekerjaan, beliau ini sudah menjadi dosen di UIN Wali Songo sejak tahun 2000 sampai sekarang, berawal dari staf prodi perbankan, sekretaris prodi, PJSK prodi perbankan, sekretaris prodi, kemudian sampai saat ini beliau menjabat sebagai wakil dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wali Songo Semarang. Baik, kepada Pak Fatoni, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bapak untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdengar suara saya, Mbak, teman-teman semuanya? Jelas Pak, terdengar. Jelas ya. Oke, untuk slide-nya mohon Mas Operator di kampus, kemarin sudah saya minta untuk membantu karena saya menggunakan perangkat yang berbeda dengan ketika saya nulis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd.
yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Bapak narasumber, terima kasih Prof. Hilal Hamzah, terima kasih Pak Wahyu Jatmiko yang berkenan memberikan ilmunya kepada kami semua di sini di Semarang. Dan tak lupa kepada adik-adik semua, termasuk Mbak Devi ini, Mbak Devi moderator dan semua ketua HMJ, ketua DEMA yang kami hormati dan kami sayangi, Pak Kaprodi, Pak Kaprodi bersama jajarannya, Pak Kiai Adi Yusuf. Ini Pak Kiai Adi Yusuf ini masih di Jawa Barat ini karena beliau kemarin harus karantina dan kita doakan semoga semuanya baik-baik semua. Nah, kebetulan reaktif, bukan COVID ya, hanya reaktif saja. Dan tadi kelihatannya saya senang sekali melihat beliau sudah seger sekali. Oke, semoga semuanya baik-baik saja. Bapak, Ibu-ibu, adik-adik semua, tadi kita sudah mendengarkan begitu banyak informasi tentang bagaimana peluang dan tantangan ekonomi Islam dari perspektif yang tidak hanya Indonesia. Ya, itu sangat kita butuhkan informasi. Saya akan menyampaikan yang sifatnya di lingkup UIN Wali Songo, terutama di melihat bagaimana apa yang dimiliki oleh mahasiswa atau lulusan dan apa yang sudah terjadi selama ini, kita bisa memanfaatkan apa. Sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa memang dunia ini selalu berubah ya. Ada satu pesan dari Sayyidina Ali Karamullah Wajhah, beliau berpesan kepada kita semua, alimu auladakum fa'innakum mahluquna bi ghairi zaman. Pesannya adalah didiklah anak-anakmu semua karena mereka itu akan hidup di zaman yang bukan zaman itu catatan penting bagi kami selaku pendidik. Oleh karena itu benar sekali bahwa kurikulum itu selalu diupdate. Kurikulum kalau diupdate paling lama 5 tahun. Itu artinya untuk mewadahi perkembangan itu. Dan mahasiswa juga harus diberikan informasi yang terbaru. Bapak-bapak, adik-adik semuanya yang kami hormati, yang kami sampaikan ini adalah kurikulum mereka di tahun 2015. Jadi tahun ini EIFEB sudah punya kurikulum yang baru disahkan oleh Pak Rektor. Dan ini agak berbeda, stressingnya agak berbeda. Jadi kurikulum ini ada itu sebentar Mbak. Yang pertama dulu, kurikulum ini ada itu ketika dulu belum ada prodi perbankan syariah. Maaf, S1 perbankan syariah belum ada. Perbankan syariah hanya D3. Kemudian belum ada prodi akuntansi syariah, belum ada prodi manajemen syariah. Oleh karena itu, ekonomi Islam ini punya konsentrasi 2 waktu itu. Jadi di samping manajemen dan keuangan ada konsentrasi akuntansi karena punya prodi. Dan itu sekarang sudah dialihkan semua ke prodi masing-masing. Karena sekarang untuk 2020 ini ekonomi Islam keilmuan secara keilmuan ini hanya membahas atau menekuni tentang ilmu-ilmu murni atau keilmuan ekonomi itu sendiri, atau mungkin kalau di prodi di Kemendiknas atau Kemendikbud itu masuk seperti di pembangunan. Ini setelah kita mendapatkan masukan dari KNEKS, kemudian masukan dari beberapa stakeholder yang kita ajak untuk memperbaiki kurikulum di tahun 2020 ini. Nah, ini slide kedua Mbak. Next. Nah, ini gambaran apa yang mereka harus miliki. Ini sesuai dengan dokumen kurikulumnya. Yang pertama, taat menjalankan ajaran Islam, mengintegrasikan etika Islam dalam aktivitas ekonomi dan bisnis, memiliki sikap moderat dan bersifat substansi filosofis dalam memahami ajaran Islam. Di bidang ekonomi, memiliki sikap kepedulian, responsif, dan solutif terhadap problem ekonomi dalam masyarakat. Ini sikap khusus yang harus dimiliki oleh lulusan ekonomi Islam. Nah, di samping sikap khusus di kurikulum berbasis
KKNI dan apa kompetensi itu sudah ada dirumuskan sikap yang sifatnya umum. Ini yang sifatnya khusus untuk di ekonomi Islam. Lanjut slide berikutnya. Nah, kemudian ini ada apa namanya pengetahuan khusus. Jadi yang di pokok itu ada pengetahuan, ada sikap, dan ada keterampilan. Nah, ini untuk pengetahuan, ini sesuai dengan KKNI level 6, itu harus menguasai konsep-konsep utama dan memahami menerapkan metode penelitian, mampu menganalisa dan mengidentifikasi permasalahan ekonomi, mampu memberikan solusi terhadap permasalahan dan sebagainya itu artinya memang kita fokus kepada bagaimana mahasiswa ekonomi Islam di UIN Wali Songo ini kita mampu untuk membekali secara knowledge di samping pengetahuan umum yang sudah dirumuskan dalam kurikulum yang disusun oleh kurikulum nasional. Next, lanjut. Ya, pengetahuan tambahannya perlu kami sampaikan bahwa di kurikulum ekonomi Islam itu memang stressingnya kemarin itu di yang sekarang jenengan ikuti itu adalah tentang bisnis, ya. Jadi konsentrasinya ada konsentrasi tentang wirausaha, sehingga pengetahuan tambahannya memahami teori bisnis dan manajemen, aplikasi nilai Islam dalam bisnis, dan teori aplikasi wirausaha syariah. Ini konsentrasi yang coba dibangun waktu itu karena memang belum ada prodi manajemen, belum ada prodi akuntansi, belum ada prodi perbankan syariah. Lanjut, next. Nah, keterampilan khusus juga seperti itu. Jadi lebih pada bagaimana skill, mengasah skill mahasiswa itu bisa menjadi operator, menjadi pendukung industri-industri di industri syariah ini. Karena memang kebetulan di sekitar kita di Semarang maupun Jawa Tengah juga Indonesia pada umumnya ini pertumbuhan industri yang berbasis syariah ini sangat-sangat cepat, dan kita alhamdulillah sudah mulai banyak mahasiswa-mahasiswa kita, lulusan-lulusan kita yang sudah bekerja di situ. Lanjut. Lanjut, Mas. Ya, keterampilan tambahannya memiliki keterampilan bisnis yang kreatif dan inovatif. Jadi ini lagi-lagi saya sampaikan, memang ekonomi Islam itu kurikulum 2015 lebih banyak diarahkan untuk selain memahami kemampuan knowledge itu, untuk keterampilannya diarahkan untuk bisa berbisnis secara kreatif dan menjadi seorang entrepreneur syariah yang handal. Lanjut. Nah, makanya ini profil lulusan EI itu yang ada itu pertama menjadi seorang akademisi. Kalau mau jadi akademisi berarti harus studi lanjut, kemudian jadi peneliti, kemudian menjadi pegawai di regulator, ada BI, ada OJK, ada Kementerian Keuangan, kemudian ada pegawai di LKS, lembaga bisnis syariah, dan wirausahawan syariah. Jadi ini profil lulusan EI. Jadi kalau teman-teman itu sering bertanya, kira-kira nanti kita kemana ya Pak? Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Lanjut. Ini yang berikutnya adalah aktivitas alumni EI. Ini artinya apa? Berdasarkan tracer study, alumni EI ini sudah ada di tempat ini. Sudah ada 6 orang yang masuk di UIN Wali Songo sendiri. Kemudian ada di IAIN Pekalongan. Kemudian ada di FSH. Kemudian ada juga yang di Unwahas, Universitas Wahid Hasyim, dan di Politeknik Semarang. Ini artinya lulusan kita juga bisa masuk menjadi dosen, tentunya setelah studi lanjut. Kemudian ada yang hari ini ada yang mengelola proyek SDB, itu proyeknya ratusan miliar. Kebetulan salah satunya adalah dari lulusan EI.
Kemudian mulai banyak ini yang masuk menjadi pegawai sekuritas karena aktivitas di pasar modal ya. Kita punya KN KSPPS yang dulu memang dikreasi oleh fakultas untuk dilengkan dengan sekuritas, lembaga sekuritas, sehingga bisa dapat pelatihan, dapat praktek, dan kita juga punya laboratorium pasar modal. Ini saya kira hal yang membantu kita untuk mengarah ke sana. Kemudian sudah banyak yang menjadi pegawai LKS. Ada satu BMT yang pegawainya semuanya alumni EI, BMT Wali Songo. Kemudian ada yang jadi direktur di BMT Damar dan di BMT yang lain di sekitar kita. Kemudian sudah masuk di Basnas tapi di kabupaten, kemudian di Kota Semarang, dan di beberapa las yang ada. Kebetulan dulu saya pernah memiliki ternyata di situ ada kakak-kakak sampean di situ. Yang banyak juga sekarang menjadi pengusaha entrepreneur muda. Kemudian juga yang aktif di NES, baik di NES Jawa Tengah maupun di Jakarta. Lanjut. Nah, ini memang kita coba memetakan ya, yang belum ada alumni kita di situ. Di Kementerian Keuangan itu setahu saya belum ada. Setahu saya ketika kita melakukan tersebut belum ada yang kerja di Kementerian Keuangan. Kemudian di Bank Indonesia juga belum ada. Di OJK juga belum ada. Di ini maaf kurang kaya. KNEKS juga belum ada. Di DSN MUI juga belum ada. Di beberapa misalnya di BWI kelihatannya belum ada di BWI. Nah, itu beberapa hal yang ini menjadi tantangan kita. Kalau kita bisa masuk ke situ, ini artinya harapan ke depannya untuk menjalin kerjasama lebih baik itu ada. Padahal yang kita sebut ini semua itu sudah menjadi bagian dari mitra kerjasama kita. Kan, jenengan kalau KKL kan ke situ. Kecuali KKL yang kemarin terakhir ini, mohon maaf karena untuk EI aman, tapi untuk jurusan yang lain ada satu prodi yang tidak aman karena mau berangkat harus batal. Itu kan semua datang ke tempat-tempat ini, ke BI, ke OJK. Kalau KNEKS memang belum. Jadi baru kami yang sudah datang ke sana untuk menjadi kerjasama. Dan termasuk kerjasama itu yang sudah dituangkan kemarin perumusan kurikulum. Yang ini nanti kemudian pada proyek-proyek yang nanti akan dibuat oleh KNEKS, insya Allah mahasiswa akan kita libatkan. Nah, di SNMUI ini sebenarnya memungkinkan untuk menjadi bagian di situ, tetapi karena masih sangat terbatas. Di SN ini kan orang-orang expert ya, orang-orang expert yang sangat menentukan bagaimana fatwa itu dibuat dan dioperasikan. Sehingga mungkin masuknya masih pada level administrasi. Dan ini yang banyak masih dari UI Jakarta. Lanjut. Nah, saluran-saluran apa atau jalan apa yang bisa kita gunakan untuk bisa masuk ke dunia kerja? Terbukti, ini sudah terbukti ya. KKL itu menjadi sarana untuk masuk di dunia kerja. Jadi ketika jenengan kita ajak ke industri dulu, itu harusnya kan dulu istilah Pak Dekan dulu itu membangun mimpi. Andaikan saya kerja di sini, dan ya terbukti banyak yang masuk ke situ. Yang paling banyak itu magang, terutama yang program D3 perbankan. Dulu itu banyak yang belum lulus sudah direkrut. Untuk EI ini untuk sebelum 2016 dan 17 masih bisa. Tetapi setelah ada pemisahan tempat magang ini untuk ke lembaga keuangan perbankan kan jadi tidak magang di situ, sehingga jadi persoalan, dan itu insya Allah nanti akan kita kembalikan lagi. Kemudian yang magang yang lain di tempat-tempat wirausaha ini juga banyak yang kemudian menghasilkan wirausahawan. Kemudian organisasi UKM, kayak tadi saya sebut KSPM ini contoh bagus. Nanti ada organisasi kopi di komunitas bisnis, ada organisasi UKM, apalagi di kita itu yang berkaitan dengan soal bisnis ini. Ini nanti insya Allah akan menjadi jalan untuk bagaimana masuk ke dunia kerja. Fakultas lagi membangun
laboratorium UMKM. Nanti insya Allah di belakang gedung H itu akan dibangun laboratorium UMKM. Yang dulu sampean punya kegiatan Bukalapak setiap hari Rebu, dulu kan ada. Itu sebelum pandemi. Itu nanti akan diwadahi di belakang kampus H. Dan semoga nanti bisa berjalan. Nanti kerjasama dengan pihak luar. Kemudian juga bagian yang bisa masuk ke dunia kerja itu adalah kerjasama yang memang sudah diinisiasi. Kita punya kerjasama dengan seluruh bank penerima setoran haji, ya semua bank syariah itu. Dan ini sudah kita dorong terus untuk mereka mau menggunakan lulusan kita. Lanjut Mbak. Lanjut, tinggal sedikit ini. Kemudian peluang. Jadi kita sudah punya kerjasama itu dan kita akan terus mendorong. Karena gini, beberapa kali kita melakukan diskusi dengan bank-bank itu. Mengapa? Lulusan Wali Songo atau lulusan UIN secara umum itu ya kalah bersaing dengan lulusan dari universitas-universitas ternama, UI, UGM, yang lain-lainnya, IPB, ITB. Kenapa seperti itu? Nah, memang ada dua hal yang mereka keluhkan. Yang pertama itu soal skill. Makanya kalau kami belajar ke IPB, ternyata di IPB itu diarahkan untuk lulusan itu siap dilatih, bukan siap kerja. Karena tidak ada lembaga yang begitu lulus tanpa dilatih langsung kerja, nggak ada. Pasti dilatih dulu. Maka yang dibekali adalah misalnya ilmu statistik, ilmu dasar statistik itu yang dikuatkan. Di IPB itu sangat kuat statistiknya. Ini contoh yang ingin kita perbaiki terus seperti ini. Jadi kita sudah melakukan dialog dengan bank-bank yang menjadi mitra kita. Mengapa lulusan kita gagal? Hanya sedikit sekali yang bisa masuk. Yaitu persoalan di situ. Yang kedua soal ini kalau dalam beberapa hal dikeluhkan soal kemampuan bahasa asing. Jadi ketika wawancara itu suka ditanya itu. Dan ini kekurangan kita dan ini harus kita naikkan terus. Nah, kemarin standar TOEFL yang kita miliki itu kan ini agak mengalami persoalan. Standar TOEFL itu harapannya ya bisa membantu jenengan untuk bagaimana memenuhi persyaratan itu. Tapi kan juga banyak yang setengah mati untuk memenuhi standar itu. Ini persoalan kita. Kemudian FEBI juga telah menjalin kerjasama dengan tadi yang saya sebut, ada OJK, ada BI, ada KNEKS dan sebagainya. Itu harapannya semakin banyak yang kita kerjasamai, itu nanti semakin banyak peluang yang bisa didapatkan oleh teman-teman alumni. Jadi ya memang begini, Mas Mbak, kampus itu tidak menyediakan lapangan pekerjaan, tetapi kampus berusaha untuk membantu agar jalan untuk mendapatkan pekerjaan itu lebih banyak, gitu. Lebih banyak. Karena itu tugas kita itu jangan sampai lulusannya itu tidak bisa digunakan. Karena itu nanti masuk di dalam standar, gitu. Masuk dalam standar. Itu jadi standar universitas itu harus begitu, lulusannya harus terserap. Kalau nggak terserap berarti ada yang salah dengan proses di perkuliahan di kampus itu. Terus yang tidak salah saya adalah UKM itu, ini yang saya sebut ini contoh saja ya, saya tidak menyebut yang lain karena ini sebagai contoh saja. Jadi bukan berarti mengunggulkan satu dari yang lain, bukan. Jadi ini hanya sebagai contoh saja. Jadi UKM itu bisa menjadi pintu masuk untuk mengasah soft skill, mengasah kemampuan untuk bernegosiasi, bekerja sama dan sebagainya. Jadi kesempatan berorganisasi itu menjadi kesempatan untuk bisa menjalin kerjasama dengan tempat-tempat yang nanti akan sama tuju. Beberapa proyek yang dimiliki oleh OJK itu kan juga pernah kerjasama dengan HMJ atau UMKM ya. Waktu itu saya jadi jurinya itu kegiatan lomba itu saya kira kan penting sekali. Walaupun awalnya menjadi panitia lomba, tapi kan jangan adakan OJK. Dan disitulah nanti OJK bisa melihat kemampuan teman-teman semua dalam mengorganisir sebuah kegiatan. Dan itu
kalau Anda nanti mendapatkan persyaratan mau kerja harus punya pengalaman kerja, bukan berarti sudah bekerja di bank, bukan. Semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sebuah proyek atau event itu sudah menjadi pengalaman kerja dan itu sudah dipakai. Itu juga kami dapatkan informasi itu dari pengguna lulusan. Jadi sebenarnya ada salah paham soal yang dimaksud memulai pengalaman bekerja. Jadi sebenarnya yang dimaksud adalah memiliki pengalaman mengelola sebuah kegiatan atau event. Nah, di organisasi itulah di HMJ, di UKM, di mana lagi ya, di internal maupun eksternal kegiatan itu adalah mengasah kemampuan jenengan untuk masuk dunia nyata. Sehingga tidak kajok, bahasa Jawanya itu tidak kajok ya. Tidak kaget, tidak ada lag ketika masuk dunia kerja. Dan ini harus kita sempurnakan semua. Yang terakhir soal tantangan, lanjut. Nah, soal tantangan ini, ini yang banyak adalah menangkap peluang open recruitment. Jadi biasanya kan industri itu kan membuka begitu aja kan, dan kadang-kadang juga malah nggak dibuka secara umum kalau hanya sedikit, hanya melihat pendaftar-pendaftar yang sudah ada. Nah itu mestinya kemana kita mau kemana melangkah itu harus disiapkan. Mungkin tidak harus menunggu open recruitment kalau di industri ya, terutama yang kecil. Itu pengalaman saya jadi DPS di sebuah BPRS. Itu saya tanya, ya kebetulan ada alumni kita di situ. Saya tanya gimana rekrutmennya Pak? Apakah diumumkan secara umum? Dia bilang kebutuhan kami tiap tahun itu tidak selalu ada. Paling kalaupun ada itu hanya 2 atau 3. Dan itu mereka melihat lamaran-lamaran yang sudah masuk, karena banyak lamaran sehingga mereka tidak membuka secara umum. Kecuali kalau yang besar, misalnya rekrutmen PNS atau rekrutmen di lembaga BUMN atau di bank besar, mungkin open ya secara terbuka, itu baru bisa dipakai. Jadi disinilah karena kita sadar akan menjadi akan bekerja ke tempat orang lain, maka yang paling penting adalah harus tajam, harus teliti di dalam melihat kesempatan itu. Yang kedua adalah menyesuaikan kompetensi dengan kebutuhan lembaga atau industri. Kemampuan dasar, soft skill, sikap, kemampuan adaptasi itu harus menjadi bagian dari itu, dan itu harus kita latih semua di kampus. Jadi di kampus itu tidak hanya persoalan bagaimana belajar, tetapi belajar dalam pengertian kuliah, tetapi harus bagaimana sikap, bagaimana mengasah soft skill dan sebagainya. Itu menjadi kebutuhan kita. Dan saya memang sebenarnya sangat setuju dengan model yang di IPB itu. Jadi di sana itu istilahnya gini. Jadi lulusan itu bukan siap kerja Pak, nggak ada lulusan siap kerja. Yang ada itu siap dilatih. Nah persoalannya kalau dilatih itu mudah, yang latih juga senang gitu. Tapi kalau dilatih nggak bisa-bisa, yang latih ya bongkok. Oh gitu ya. Jadi makanya ilmu-ilmu dasar itu harus diketahui. Yang penting sikap lah ya. Sikap kita menghargai orang, mau belajar, gigih gitu kan. Itu adalah sebuah sikap yang harus dimiliki oleh orang yang mau bekerja dengan orang lain. Kecuali Anda mau jadi pengusaha, lain lagi ceritanya. Kalau pengusaha Anda tidak perlu menempatkan diri sebagai seorang pekerja atau pegawai, tapi Anda harus menangkap itu di dalam pasar. Kita seperti apa ya? Kita terinspirasi lah punya Mas siapa itu yang dulu ketua HMJ itu, yang sekarang jadi juragan martabak Nona itu kan. Juga ada lagi yang lain yang menjadi pengusaha yang lain gitu kan. Itu kan contoh bagaimana orang mau memilih apa yang harus dilakukan setelah lulus. Dan memang ya pengalaman aja ini, pengalaman saya sendiri aja lah ya. Itu namanya orang mau lulus itu bingungnya setengah mati, lulus juga bingungnya setengah mati. Terutama bagi laki-laki ya, karena saya laki-laki. Jadi udah malu minta uang orang tua, tapi sementara diri kita belum menghasilkan apa-apa gitu kan. Tapi itu sebuah tantangan dan nanti akan ketemu jalannya. Kita harus roja, harus optimis, harus yakin. Di mana kita punya rezeki, insya Allah Allah akan beri. Tetapi yang harus kita lakukan adalah usaha untuk menjemput rezeki itu. Jadi tidak usah pesimis ya, tidak usah pesimis. Insya Allah ada rezekinya ya, ada rezekinya. Dan nanti yang paling penting usaha kita untuk mendapatkan rezeki itu.
Dan yang ketiga adalah jaringan alumni. Tadi saya maksud, kalau sudah ada alumni yang di tempat tertentu, tentu komunikasinya lebih mudah. Komunikasinya lebih mudah. Maka tadi saya list tempat-tempat yang belum ada alumni EI itu, maksud saya menjadi catatan kami di kampus untuk bagaimana bisa menembus itu. Dan saya kira nanti teman-teman harus bersemangat itu. Karena gini, teman-teman, kadang-kadang yang saya hadapi ya, itu dulu waktu mengarahkan alumni untuk bekerja, ada lembaga yang betul-betul minta ke kami, ke kita, ke fakultas. Kebetulan itu BMT di daerah Wonosobo dan di daerah Magelang. Kebetulan alumni kita jarang yang dari sana, banyak yang dari Pantura. Ketika diarahkan ke sana, pada nggak mau. Padahal salary-nya bagus, lembaganya sudah besar, sudah punya tata kerja dan peluang karir yang bagus, nggak mau. Padahal sudah magang di situ. Ini kan jadi, saya jadi bingung ya, ini jadinya yang mau ngasih pekerjaan sudah membuka diri, yang mau minta pekerjaan malah tidak semangat untuk melakukan itu. Jadi tidak selalu peluang itu tidak ada ya. Bisa jadi peluang itu tidak cocok dengan keinginan kita. Nah itu Mas Mbak yang perlu kita ingat. Kadang-kadang peluang itu ada tapi nggak cocok dengan kemauan kita atau keinginan kita. Saya tidak menyalahkan itu, tetapi ini hanya menggambarkan betapa kadang-kadang sudah ada yang mau menerima, sementara yang mau masuk tidak mau. Bahkan BMT itu sempat open recruitment loh di kampus. Itu tesnya di kampus, bukan di sana, di kampus tesnya. Nah, setelah itu kemudian tidak enak juga ya, tidak enak juga, karena sudah sebegitunya mereka percaya dengan kita, ternyata tidak mendapatkan sambutan yang baik dari teman-teman. Nah, ini mungkin hal yang tantangan yang kita perbaiki adalah bagaimana menangkap peluang itu. Dan yang terakhir, ya kita di fakultas ini terus berusaha untuk bagaimana menjalin kerjasama dengan industri, dengan lembaga-lembaga yang menjadi penyokong atau penyedia pekerjaan bagi alumni kita. Dan tidak lupa juga yang kita kembangkan adalah soal entrepreneur. Entrepreneur ini juga sudah kita kembangkan terus agar jiwa entrepreneur itu ada di semua lini. Jadi jiwa yang mandiri untuk bisa terus inovasi dan sebagainya itu harus ada, dan tidak harus kemudian memilih pilihan yang sama, karena setiap manusia itu punya skill yang punya keinginan dan punya cita-cita yang mungkin tidak semuanya sama. Dan tidak harus alumni EI menjadi pegawai, saya kira tidak harus begitu. Tidak, alumni EI juga harus berani menjadi pengusaha, harus berani menjadi seorang entrepreneur. Kan nanti kalau jadi direktur kan juga harus seperti itu. Sebenarnya kan jadi pengusaha juga, tapi kerja untuk orang lain. Harus mengambil keputusan cepat, keputusan yang tepat, dan menguntungkan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan di forum ini. Dan sebelum terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada semua narasumber dan semua peserta. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat. Sekian, segala mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fatoni atas materinya. Teman-teman ekonomi Islam di UIN Wali Songo be grateful ya, soalnya kita jadi bagian UIN Wali Songo dengan prodinya yang relasi untuk usahakan prodi ekonomi Islam seperti itu. Baik teman-teman, langsung saja kita dikasih waktu 30 menit dari panitia untuk tanya jawab. Sudah masuk pertanyaan yang disortir oleh teman-teman panitia. Baik, yang pertama pertanyaan dari Abdillah Nurul Bahri, UIN Wali Songo. Ini pertanyaannya ditujukan kepada maaf ini panitia, ini untuk yang Abdillah Nurul Bahri UIN Wali Songo, ini pertanyaannya untuk siapa ya? Untuk Pak Wahyu atau
Untuk pemateri pertama Pak Zilal. Pak Zilal, oke. Untuk pemateri pertama Pak Zilal, sebelumnya saya ngecek dulu Pak Zilal, halo. Ya. Oke, Pak Zilal ini sudah masuk pertanyaan 1 untuk Bapak. Gini Pak, kalau kuliah di PKN STAN itu pasti setelah lulus langsung bekerja di lembaga keuangan negara. Nah, kalau lulusan ekonomi Islam, khususnya di UIN, apakah ada lembaga yang langsung menerima lulusan ekonomi Islam untuk dijadikan sebagai pekerja? Dan apakah ada gagasan pemerintah untuk memajukan para sarjana ekonomi demi memajukan perekonomian di Indonesia? Monggo Bapak, mohon tanggapannya untuk pertanyaan dari Abdillah. Ya, terima kasih Mas Abdillah. Sistem pendidikan Indonesia itu ada 3 dalam pelaksanaan bidang pendidikannya. Pertama, dilaksanakan oleh negara, tetapi non-institusi. Yang kedua adalah institusi negara, dan yang ketiga adalah swasta. Nah, STAN adalah sistem pendidikan kita yang dilaksanakan oleh institusi negara, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan. Nah, Kementerian Keuangan membuka sekolah tinggi akuntansi negara dengan ide di awalnya dulu adalah mereka sangat membutuhkan begitu banyak sekali sarjana-sarjana akuntansi di Kementerian Keuangan, sehingga dibukalah sekolah STAN ini, dan kemudian setiap lulusannya nanti diikat dengan kontrak untuk bekerja di Kementerian Keuangan. Nah, contoh lain misalnya ada di Kementerian Perhubungan. Dan di banyak kementerian, di luar Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, mereka melaksanakan sistem perkuliahan seperti ini atau perguruan tinggi seperti ini. Sedangkan kita, UIN itu adalah Universitas Islam Negeri, sebagai institusi terbesar pendidikan tinggi Islam, maksud saya yang levelnya tinggi. Di bawahnya itu ada institut, di bawahnya itu ada sekolah tinggi. Jadi di sebuah local level, kabupaten kota atau provinsi, awalnya mungkin dia adalah sekolah tinggi agama Islam dulu. Kemudian meningkat karena sudah banyak program studinya menjadi institut. Kemudian apabila program studinya ini berkembang antara sains dengan social science, maka dia berdirilah universitas seperti UIN ini. Tetapi kita tidak ada ikatan untuk bekerja di satu institusi. Ini sama juga dengan misalnya kalau di Semarang ada Undip, Universitas Diponegoro, ataupun di Surabaya ada Airlangga, ataupun di Bogor IPB dan seterusnya, itu di bawah Kementerian Pendidikan. Dan juga tidak ada ikatan dinas seperti itu. Jadi kita tidak berharap untuk UIN, ya, maksud saya kita yang di sini untuk langsung dipekerjakan di sebuah institusi negara. Tetapi apakah ada keinginan pemerintah ke depan untuk menampung semua lulusan ini? Tentu ada. Tetapi dia tidak spesifik dalam ikatan dinas, tetapi dengan menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru yang sesuai. Sebagai informasi bagi kita, mengapa Mas Wahyu jauh-jauh pergi sekolah ke Darham? Karena beliau itu ingin jadi doktor di bidang ekonomi Islam. Indonesia sampai tahun 2035 nanti masih membutuhkan sekitar 5.000 orang doktor di dalam kajian ekonomi Islam dikaitkan dengan pertumbuhan institusi-institusi keuangan Islam. Oleh sebab itu, adik-adik, kata Bang Wahyu tadi kan seperti itu. Jangan berhenti di sini. Pak Nur juga mengatakan, jangan berhenti di sini. Kalau tidak ingin bekerja, lanjutkan S2, S3. Dan beasiswa dari Kementerian Agama juga sangat banyak. Kementerian Agama menyediakan beasiswa untuk peringkat master dan doktoral. Mohon maaf kalau saya tidak salah, untuk dokter sendiri 5.000 beasiswa disediakan oleh Kementerian Agama untuk mendapatkan atau memperoleh gelar doktor di dalam bidang ekonomi Islam dan keterkaitan di bidang itu. Ya.
Nah, jadi memang begitulah sistemnya, sehingga kita tidak ada ikatan dari lulusan UIN dimanapun di Indonesia akan dipekerjakan, kecuali kita sendiri yang berusaha untuk bekerja. Nah, yang terakhir adalah private, seperti saya ini. Saya ada di private, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, ini adalah swasta. Nah, di swasta seperti ini kita memang agak lebih, mohon maaf nih Pak Wakil Dekan, Pak Nur, kami agak lebih struggle. Sebab kami tidak seperti Pak Nur. Pak Nur tenang, dia dipanding oleh negara. Kalau kami cari sendiri. Kami cari sendiri, oleh sebab itu kami berusaha dengan keras untuk terus ada mahasiswa di lingkungan khususnya Fakultas Ekonomi dan seterusnya, sehingga kami bekerja keras. Dan kami adalah institusi yang pertama sekali menyelenggarakan doktor di bidang ekonomi dan keuangan Islam dulu dari almarhum Profesor Sofyan Safri. Tapi karena kami swasta, kami tidak bisa melanjutkan ke dalam bentuk program studi. Jadilah dia masih menempel sebagai konsentrasi di S3 ilmu ekonomi. Seperti itu penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Zilal atas penjelasannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Abdillah tadi ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada pemateri kedua, Pak Wahyu. Halo Pak Wahyu. Ya. Oke, begini Pak, terkait perkembangan ekonomi Islam, langkah apa yang harus dilakukan agar sistem ekonomi Islam itu menjadi final gitu? Maksudnya patokannya itu apa ketika kita sudah mengatakan bahwa ekonomi Islam ini konsepnya sudah final dan seberapa lama gitu? Karena melihat dari ekonomi Islam di Indonesia itu sudah berkembang sejak tahun 2000 gitu. Ini masuki 3 dekade ya. Dan melihat konsep realnya juga sudah sejak 1400-an tahun yang lalu. Baik, bagaimana Pak Wahyu? Baik, terima kasih. Saya mohon izin untuk share ini ya. Dan mohon izin juga Prof. Zilal dan Dr. Nur Fatoni untuk menjawab pertanyaan ini. Mungkin beliau nanti bisa menambahkan karena tentu tadi yang saya bilang ya, secara kepakaran lebih jauh dibandingkan dengan saya. Kalau saya melihatnya sebenarnya kalau terkait dengan bagaimana sampai sistem ekonomi dan keuangan syariah itu final, I don't think there is a final stage gitu ya di perkembangan ekonomi dan keuangan syariah, karena memang ini tuh bukan seperti Al-Quran atau Sunnah yang memang dia sudah selesai begitu, tapi kemudian ini adalah derived knowledge. Ini adalah sistem yang memang diderive dari Al-Quran dan As-Sunnah tersebut, dan ini mengikuti perkembangan zaman yang memang berlaku gitu. Nanti kita tidak tahu 10-20 tahun ke depan seperti apa begitu ya. Jadi harus ada memang celah di mana kita bisa secara dinamis begitu ya, terus menyesuaikan sistem ekonomi dan keuangan syariah itu sendiri begitu kan ya. Banyak contoh-contohnya, misalnya termasuk diantaranya misalnya ya terkait dengan transaksi mudharabah, musyarakah, murabahah dan lain sebagainya begitu kan ya. Kita perlu bertanya sebenarnya apakah itu transaksi-transaksi tersebut adalah transaksi yang efisien begitu ketika kita implementasikan di waktu modern saat ini. Kalau memang tidak atau belum efisien, bagaimana cara mengimprove-nya kayak gitu. Karena kan jelas bahwa petunjuknya itu adalah segala sesuatu dalam konteks muamalah ini ya mubah gitu ya, sampai ada dalil yang mengharamkan. Artinya memang karena Islam sendiri tidak merestriksi gitu kan dalam konteks perkembangan ya ekonomi dan keuangan syariah nantinya secara instrumen maupun secara sistem keuangan. Tapi kalau boleh saya
usulkan begitu kan ya, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan, yang sekarang kita exercise terus itu sebenarnya adalah dari sisi fikihnya begitu kan ya. Ketika kita bicara tentang apakah produk ini halal atau haram, itu kita bicara tentang secara fikih ini halal atau haram. Itu excellent, keren, dan memang itu harus dilakukan begitu kan ya. Tapi kadang kita lupa bahwa untuk melihat sisi lain juga, yaitu adalah sisi ethical dan moral system Islam itu sendiri. Tadi yang oleh Prof. Zilal sempat sebutkan di slide awal beliau terkait dengan apa definisi kita terkait justice, apa definisi kita terkait fairness gitu ya. Ketika kita punya produk bank murabahah misalnya, apakah itu sudah dia secara fikih sudah memenuhi kriteria gitu kan ya. Dr. Fatoni tentu jauh lebih paham terkait dengan itu. Tapi kemudian bagaimana dari segi etik dan moral tadi yang Prof. Zilal sampaikan begitu, fairness-nya bagaimana gitu? Atau kemudian justice-nya bagaimana? Apakah itu sudah mengakomodasi itu semua atau belum? Karena khawatirnya teman-teman sekalian, kalau kita hanya berfokus di fikih, saya tidak mengatakan sekali lagi ini khawatirnya dipotong gitu. Kita nggak perlu berpanduan dengan fikih, nggak sama sekali begitu. Bukan itu. Kita tidak cukup, itu maksud saya. Tidak cukup berpanduan hanya sekedar dengan fikih, tapi juga kita perlu melihat tadi ethical dan moralnya. In other words, maqasid syariahnya gitu. Apakah kemudian kita sistem yang kita buat tersebut bisa lebih baik atau enggak dari ekonomi konvensional? Instrumen yang kita berikan gitu ya, atau kita tawarkan di pasar begitu kan, apakah dia benar-benar bisa mereduksi risiko yang sifatnya tidak perlu atau tidak, systemic risk atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, ini open question yang terus akan berkembang seiring dengan perkembangan modernisasi gitu kan ya. Jadi jawaban saya terkait dengan pertanyaan yang sangat bagus tersebut adalah kita perlu untuk mengakomodasi bukan hanya ijtihad berbasis fikih gitu ya, tapi juga mengincorporate, melibatkan juga gitu kan bagaimana ethical dan moral sistem kita dalam membangun ekonomi dan keuangan syariah seperti itu. Oke, baik Pak Wahyu atas penjelasannya terkait tadi ya. Final sebenarnya sampai mana sih final tentang konsep ekonomi syariah dalam implementasinya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kita beralih ke pertanyaan yang ketiga kepada Pak Fatoni. Lulusan ekonomi Islam ini paling baiknya bekerja di lembaga organisasi, lembaga pendidikan, apa menjadi entrepreneur? Bagaimana pandangan Pak Fatoni? Iya, terima kasih Mas siapa tadi? Masih Mas Abdullah ya tadi yang bertanya ya tentang itu ya. Jadi saya baca di chat ini. Begini teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat baiknya di mana, itu kembali ke konsep maslahat. Maslahat itu yang seperti apa sih? Maslahat itu sebenarnya bahasa Jawa gampangnya itu adalah apa ya? Yang cocok, yang itu yang paling maslahat. Contohnya begini Mas. Jadi dosen itu baik, tetapi Anda nggak senang jadi dosen, berarti nggak cocok bagi sampean, berarti nggak maslahat. Jadi pengusaha itu menurut banyak orang sangat baik, tapi sama nggak senang jadi pengusaha, sama senang jadi yang lain, dia nggak cocok. Atau yang paling parah begini, sama senang jadi dosen, ya kan? Dan dosen itu baik, sama jadi dosen. Persoalannya tidak ada, kebetulan belum ada yang mau menerima Anda jadi dosen. Itu yang kemudian kita kan sering berhadapan dengan situasi yang seperti itu, juga yang seperti itu. Sehingga sebenarnya kita selalu mencari sebenarnya kita itu yang maslahat jadi apa ya? Yang paling gampang itu yang paling cocok jadi apa? Itu gitu. Jadi inilah yang tadi ingin saya katakan bahwa ketika menemukan jalan rezeki itu juga bagian dari liku-liku hidup yang tidak sederhana. Saya kira Anda bisa belajar dari orang-orang yang lebih senior. Tadi saya baru cerita dari saya aja. Saya dulu begitu lulus dari IAIN itu, dari IAIN waktu masih IAIN, Fakultas Syariah. Saya tuh jadi pengusaha. Saya jadi pengusaha, sudah menjadi pengusaha ternak ayam, dan saya sudah peternak lebih dari 1.000 ayam. Sudah pernah jadi ya kecil-kecilan jual beli motor bekas waktu itu. Ketika lulus itu saya udah malu minta uang.
Ketika mahasiswa saya sudah ngajar privat di beberapa tempat, ada 3 tempat di Semarang. Uang yang saya dapatkan dari ngajar privat itu saya bagi bikin modal bisnis tadi. Tapi kemudian situasi berkata lain ketika kemudian saya iseng-iseng ikut tes sekolah pasca sarjana yang dapat beasiswa dari Kemenak waktu itu. Saya diterima dan dibawa ke Aceh itu tadi, makanya S2 saya di Aceh. Nah, dengan demikian saya harus meninggalkan semua bisnis saya ya. Ketika sudah selesai bisnis, masuk jadi dosen. Ketika jadi dosen, ya sudah, saya harus memilih mau bisnis atau jadi dosen. Karena saya pikir begini, kalau saya jadi dosen sambil bisnis, sudah banyak contohnya lah, dosen wali songo yang sambil bisnis itu karirnya nggak bagus. Dan saya sebut namanya, guru-guru kita sudah ada banyak contoh begitu. Kan gitu kan, kalau jadi orang bisnis sambil nyambi dosen, ya sama aja, nanti nggak bagus juga. Maka saya harus memilih. Maka saya fokus jadi dosen, kan gitu kan. Jadi saya berarti ya inilah jawaban Tuhan atas doa-doa saya selama ini. Jalan kamu ke sini, jangan ke situ, kan gitu kan. Nah ini sekedar pertimbangan praktis pengalaman hidup saya. Juga tadi mungkin sedikit menyambung sedikit tadi yang disampaikan oleh Pak Wahyu tentang persoalan fikih dan etika tadi. Di Imam Syafi'i selaku Imam Madzhab fikih itu sudah mengingatkan kepada kita semua, Bapak, teman-teman semua, bahwa memang kalau belajar fikih itu harus belajar tasawuf. Jadi kalau belajar fikih harus belajar tasawuf. Kalau belajar tasawuf juga harus belajar fikih. Karena kalau fikih tanpa tasawuf itu nanti akan kehilangan arah. Ibaratnya ada kehilangan substansi lah begitu kan. Tapi kalau sebaliknya, kalau belajar tasawuf tidak ada fikihnya, itu punya barang tapi nggak ada tempatnya. Memang fikih dengan segala kekurangannya, dia sangat formalistik, itu sifat fikih seperti itu. Nah, ketika kita masuk pada transaksi-transaksi yang sekarang ada di bank syariah itu, disinilah ada celah untuk melakukan yang namanya pelanggaran etika. Nah, ini tugas berat DPS, Pak. tugas beratnya Dewan Pengawas Syariah di situ, Pak. Dan ini saya hadapi sekarang. Karena saya kebetulan jadi DPS di sebuah BPRS. Ya, saya sering ingatkan kepada direkturnya, kepada pegawainya, bahkan marketingnya. Karena marketing itu suka ngambil gampangnya aja. Ya, tapi ya tidak, harus ada SOP yang benar tentang perubahan, harus ada SOP yang benar tentang ijarah, ijazah dan sebagainya. Memang betul itu ada celah pelanggaran karena mereka mengambil formalnya saja. Dan itu ada celah, dan itu tugas berat dari DPS, bagaimana untuk menyeimbangkan itu. Saya kira teman-teman juga tidak menutup kemungkinan untuk itu. Jadi begini, saya ingin memberikan tip aja kepada adik-adik saya semua ini, mahasiswa Febri yang mau lulus ini. Jadi yang bisa kita lakukan itu berusaha dan sabar gitulah ya. Karena gini Mas Mbak, kita sebenarnya tidak tahu kok jalan hidup kita itu sebenarnya seperti apa. Dan kita lakukan adalah kita punya keinginan, kita perjuangkan, kita upayakan semaksimal mungkin, hasilnya serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu aja. Anda tanya diri sendiri lah. Anda pengennya apa? Pengennya jadi kerja di lembaga, atau pengen jadi entrepreneur, atau pengen jadi akademisi, jadi peneliti, jadi dosen. Sejak sekarang supaya tidak bingung nanti. Dan karena apa? Kan sudah diajari semua. Misalnya gini, Anda kalau pengen jadi peneliti, matur aja sama beberapa dosen. Karena saya sudah berapa kali, 2 kali atau 3 kali, 3 kali yang saya ingat saya melibatkan mahasiswa dalam penelitian. Saya libatkan betul untuk mencari data, saya ajak diskusi untuk merumuskan macam-macam gitu kan. Ya kita sambil belajar bareng-bareng. Nah, kalau Anda pengen jadi peneliti, bilang aja ke bapak dosen, ke wali studi atau ke siapa. Pak, ajak Pak, saya Pak kalau jadi penelitian Pak. Nanti tak ajak. Dan beberapa ini sudah banyak kesempatan. Pengen nulis buku dan sebagainya, biasa aja. Bilang aja gitu. Karena kan gini kan, kita ini kadang-kadang juga kesulitan siapa yang mau saya ajak ya. Kok saya lihat di di kelas dan sebagainya kan, yang potensial siapa.
Jadi gitu Mas Mbak, jadi kita perjuangkan apa yang kita inginkan, kita cari jalan itu, dan hasilnya adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian dari akhlak kita kepada Tuhan yang memberikan rezeki kepada kita. Saya kira itu Mbak Devi. Oke, baik, terima kasih Pak Fatoni atas penjelasannya. Kalau boleh saya sebagai mahasiswa juga berpandangan yang mau bekerja seperti itu, mungkin dari kita lebih ini ya Pak ya, memilih kita ini keresahannya di mana seperti itu. Apalagi kan untuk kembali lagi ke desa seperti itu ya Pak. Kita bisanya di apa? Mungkin melihat keresahan di desa sepertinya kok literasinya kurang mengenai ekonomi syariah, padahal di pedesaan itu sangat penting gitu sebagai ya lilin-lilin desa untuk menyokong perekonomian pemerintah itu juga sangat penting. Jadi teman-teman juga nanti teruntuk saya nanti kembali lagi ke keresahan masing-masing sebagai problem solving di society nantinya gitu. Tapi saat ini saya beralih ke Prof. Hilal. Bagaimana nih Pak pendapat mengenai lulusan ekonomi Islam yang bekerja di institusi pemerintah bagian keuangan yang mungkin masih konvensional BI dan OJK seperti itu. Monggo Pak. Tadi saya baca di chat juga ada pertanyaan itu Mbak ya. Nah, begini Mas Mbak, di BI itu sudah ada divisi syariah, sudah ada, itu sudah lama. Di OJK juga sudah ada, itu ada Pak Cecep Hasanul Hakim, itu beliau kan sudah pernah ke BI, pernah ke OJK. Jadi kalau jenengan bekerja itu, gini Mas Mbak, yang mengerjakan apa BI itu kan tidak semuanya ngurus soal apa rate ya, soal bunga, soal macam-macam. Anda bekerja sebagai apa di situ? Yang gaji pegawai BI kan pemerintah, gitu kan? Yang gaji OJK kan juga dari industri ada iurannya macam-macam. Itu saya kira di situ, ya. Jadi kembali kalau persoalan pekerjaan itu kita harus hati-hati betul, tapi juga jangan kemudian merasa resah terus, karena yang paling penting yang paling gampang indikatornya begini, jenengan kerja apa yang Anda kerjakan di situ, gitu kan? Ya, misalnya ini Anda kerja di grupnya apa yang paling besar Jawa Tengah itu Jarum ya, Pak Jarum ya. Jarum itu kan tidak hanya punya rokok, dia punya Polytron. Dia kan punya Polytron yang besar. Kalau Anda kerja di Polytron kan tidak masalah, tidak ada kaitannya dengan rokok. Tapi kalau Anda kerja di Jarumnya juga, ya itu berkaitan dengan rokok. Tapi kalau Anda kerja di Polytronnya tidak ada kaitan dengan rokok. Nah, begitu juga Anda kerja di tempat yang bisnisnya halal. Tetapi kalau perilakunya tidak halal ya juga masalah juga kan. Nah, itu saya kira persoalannya adalah kembali pada kita mengerjakan apa. Ya, di samping itu kita harus tetap hati-hati, kita bekerja sama dengan siapa. Itu tantangan-tantangan dalam dunia pekerjaan memang seperti itu. Jadi begitu ya Mbak ya. Jadi tidak ada masalah. Baik. Misalkan tidak menangani hal-hal yang memang dilarang oleh saya. Baik, terima kasih Pak Fatoni atas jawabannya. Saya ingin beralih ke Pak Zilal. Ini ada pertanyaan mengenai investasi di Indonesia dari Dian. Berkaca dari data untuk economic growth-nya Indonesia itu 5%, kemudian kenapa sih di Indonesia itu masih sedikit investasinya, sedangkan negara-negara lain, mungkin Vietnam, Meksiko, dan lainnya, banyak investor yang tertarik. Jadi apa yang salah dengan Indonesia sehingga jangankan untuk mereka investasi, bahkan mereka justru menarik investasinya gitu dari Indonesia. Ini berkaitan dengan apa, Pak? Monggo, Pak. Kita lihat dulu di tahun 1998. Waktu itu terjadi krisis ekonomi di Indonesia, diawali dari krisis keuangan. Kemudian setelah itu kita kembali mau recovery. Dan ketika akan kembali ke recovery, ternyata ada traumatik investasi yang terjadi di pengusaha, yaitu rasa tidak aman. Jadi bagi investor, selain persyaratan atau karakteristik
sebuah investasi dianggap layak, maka lainnya seperti keamanan, stabilitas politik, ternyata itu lebih berperan. Sebab mereka ingin sebuah investasinya itu berjangka panjang. Kita lihat sekarang ini kalau di Jakarta, di kawasan industri Bekasi dan Cikarang, sudah ada beberapa industri otomotif dan industri-industri elektronik yang sudah tidak ada lagi aktivitinya di daerah itu, tetapi beralih ke Thailand dan Vietnam. Kenapa hal itu terjadi? Ya itu tadi, karena stabilitas politik yang bagus, keamanan yang baik, serta rasa nyaman ketika mereka berhadapan dengan karyawan-karyawan yang ada di tempat itu. Nah, coba kita lihat di Indonesia mengenai karyawannya itu saja. Karyawannya itu saja, kita ini sangat kuat dan dia terstruktur dengan baik. Asosiasi buruh itu, mulai dari serikat pekerja di satu perusahaan, kemudian naik kepada federasi pekerja di industrinya, kemudian naik ke konfederasi pekerja di seluruh bidang departemennya. Apa artinya? Mereka menghadapi karyawan ini tidak kuat. Di samping berhadapan dengan karyawan yang serikatnya tinggi, kemudian di sisi lain pemerintah menerapkan sekarang ini kaitannya dengan Omnibus Law nih masih hangat, yaitu upah minimum. Di mana upah minimum itu sangat tinggi sehingga mereka tidak bisa membayarnya. Nah, karena mereka tidak bisa membayar upah minimum itu, maka mereka biasanya akan pindah ke tempat lain. Kira-kira itu di antara hal-hal umum yang mendasari mengapa seorang investor itu pindah dari satu tempat ke tempat lain. Dia tidak mesti keluar negeri, dia mungkin saja pindah antar wilayah, Jawa dengan non-Jawa. Kenapa Jawa dengan non-Jawa? Upah di Jawa secara regional itu lebih tinggi dari non-Jawa, kecuali Papua ya. Papua itu cuma di Freeport saja yang tinggi. Tapi misalnya di Kalimantan, dia itu rendah. Makanya mereka juga bisa memindahkan basis industrinya keluar regionalnya Indonesia, dari Jawa keluar Jawa, seperti itu. Jadi memang hati-hati kita untuk berhadapan ataupun mensikapi investor yang ada di wilayah kita. Karena mereka pun punya hak untuk terus maju dan untuk terus berkembang dengan baik tanpa dibayangi oleh rasa-rasa tidak aman dan seterusnya. Itu Mbak Devi. Oke, baik kepada Prof. Zilal. Ini teman-teman panitia masih ada waktu untuk tanya jawab atau sudah? Masih. Oke, masih ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, tadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Zilal. Untuk pertanyaan selanjutnya, kembali lagi ke Pak Wahyu. Halo Pak Wahyu, ini ada pertanyaan. Sebentar. Pertanyaan dari Siti Fatimah dari IAIN Salatiga untuk Pak Wahyu. Apakah mahasiswa ekonomi syariah bisa bersaing penuh dengan mahasiswa lulusan ekonomi secara umum, begitu Pak? Kemudian bagaimana sih caranya agar lulus ekonomi syariah kemudian bisa diterima di pekerjaan yang memang sistemnya syariah gitu? Lebih jelasnya adalah apa aja sih yang perlu kita siapkan gitu dalam mendaftarkan kerja, mungkin dari CV-nya, pengalaman kerjanya, dan lain sebagainya. Itu menurut pandangan Pak Wahyu seperti apa? Ya, ini terima kasih atas pertanyaannya. Pas banget ya sama slide saya. Jadi, alhamdulillah saya nggak sia-sia nih buat slide-nya terakhir. ini apa namanya, opini saya, apa namanya, sebagai mahasiswa juga ya dari Islamic Economics and Finance, gitu ya.
ada beberapa hal yang memang penting menurut saya ya, terutama yang pertama di 21st century ini gitu kan ya. Jadi kalau kita bicara tentang disrupsi ekonomi yang terjadi gitu, itu bukan hanya ke kita saja di ekonomi syariah, tapi ke banyak bidang juga gitu ya. Nah, kalau kita petakan begitu kan dua hal utama yang perlu kita miliki ya, selain hard skill yang kita memang pelajari, itu adalah emotional intelligence sama mental balance gitu ya. Jadi inti dari itu semua adalah kemampuan kita untuk reinventing ourselves again and again gitu. Jadi kita karena disrupsinya itu begitu cepat begitu ya, mungkin setiap 10 tahun ada hal baru yang kita nggak pikirkan, dan ada job baru yang kemudian tidak terpikirkan. Bisa jadi juga job kayak misalnya teman-teman mengejar job di misalnya perbankan syariah gitu kan, who knows 20 tahun lagi kemudian pekerjaan-pekerjaan di perbankan syariah itu diganti oleh robot begitu kan ya. Siapa yang tahu kemudian kayak gitu. Sebagaimana juga perbankan konvensional seperti itu. Nah, maka kita perlu memiliki emotional intelligence, bisa mengontrol diri kita, dan bisa berkolaborasi dengan orang lain, dan juga memiliki mental balance gitu ya. Disinilah spiritual gitu kan, itu sangat penting sekali untuk kita siapkan. Nah, bagaimana kemudian itu satu sisi gitu ya. Saya ingin membahasnya secara umum dulu. Bagaimana kemudian pertanyaannya untuk bisa bersaing gitu kan dengan teman-teman kita yang memang ada di ekonomi konvensional gitu ya. Saya seringkali ketika diskusi dengan teman-teman yang lain begitu kan ya. Mereka ini terus terang gitu. Mereka merasa ya inferior dalam konteks justru ekonomi konvensionalnya begitu kan ya. Jadi kita di ekonomi syariah itu sangat spesialis ke ekonomi syariahnya. Terkadang kita lupa untuk mastering ourselves di ekonomi yang sifatnya konvensional. Padahal analisa-analisa yang digunakan, tadi juga Dr. Antoni juga menyebutkan begitu kan, yang dipakai oleh IPB menyiapkan bagaimana kemudian misalnya mahasiswa itu well equipped dengan statistik gitu kan ya. Sehingga nanti ketika dibutuhkan ya tinggal diterapkan. Statistik itu kan ilmu yang sifatnya tools begitu kan, dipakai di mana saja begitu kan, mau Anda syariah mau Anda non syariah gitu kan. Nggak ada nih namanya misalnya Granger causality syariah, itu nggak ada begitu, atau kemudian mean median syariah, nggak ada gitu. Yang itu digunakan di seluruh bidang. Itu harus kita master gitu. Hal-hal yang sifatnya tool seperti itu ya kita nggak boleh inferior sama sekali gitu kan. Jadi kita secara kapasitas dengan ekonomi konvensional itu sama, ya lulusan ekonomi konvensional sama, dan kita memiliki spesifikasi yang lebih dalam gitu, di mana ekonomi syariah yang dia tidak punya. Itulah yang menjadi nilai lebih kita begitu kan. Makanya saya sampaikan di cross interaction ini, cobalah untuk membuka diri. Jangan hanya berdiskusi dengan teman-teman yang concern dengan ekonomi syariah saja. Itu penting gitu. Tapi kemudian tahu bahwa ekonomi yang non syariah itu pendapatnya terkait kita apa sih gitu kan. Kemudian ketika kita ikut conference, ikut perlombaan gitu kan, tadi lomba-lomba yang sifatnya umum saja, ekonomi konvensional, yang kita mencoba untuk membawa ide-ide tentang ekonomi syariah ke mereka. Apa sih pendapat mereka terkait dengan hal tersebut gitu ya. Jadi cross interaction itu sangat penting sekali. Dan yang terakhir, itu kita kalau sudah expert di bidang kita masing-masing di ekonomi syariah, dan juga tadi generalis kita dapat di ekonomi konvensional tadi, kita perlu untuk mengambil beberapa field expertise lain yang memang itu berkembang ke depan gitu ya. Saya list di sini di tengah gitu. Misalnya adalah technology disruption gitu ya. Kita pelajari tentang teknologi, nggak perlu sebegitu dalamnya, tapi kemudian kita fokus, dan apa yang kita bicarakan di ekonomi syariah selalu misalnya kita kaitkan dengan itu. Misalnya juga climate change. Gitu. Ini di dunia sangat dibicarakan, bagaimana kemudian kita selaku lulusan ekonomi syariah juga well versed gitu ya terkait dengan climate change. History misalnya. Tadi yang disampaikan oleh Prof. Zilal misalnya tentang geoeconomics and politics misalnya. Dan juga tadi yang kita bicarakan tentang ethics and philosophy. Jadi teman-teman bisa ketika nanti lulus begitu kan ya, itu teman-teman punya generalis tadi ekonomi secara umum, kemudian spesialisnya ekonomi syariah tadi, dan juga ada additional fields of expertise tadi, yang memang itu bisa teman-teman gunakan di sini sesuai dengan kesenangan teman-teman. Teman-teman senangnya gimana sih gitu kan? Kegelisahannya kalau tadi bahasanya Mbak Devi itu di mana sih kayak gitu? Apakah di teknologi, apakah di climate,
responsibility gitu kan, history, ethics dan lain sebagainya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bisa memberikan gambaran gitu ya kepada teman-teman sekalian, termasuk juga mengingatkan pada diri saya sendiri terkait dengan apa yang perlu kita lakukan untuk compete gitu ya di job market. Seperti itu Mbak Devi. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyu. Sekali lagi, ini waktunya masih ada atau kita cukupkan teman-teman panitia? Mungkin satu pertanyaan lagi. Oke. Pertanyaan belum terjawab, Pak Devi. Bagaimana Pak? Ada pertanyaan belum terjawab itu. Oke, sebentar saya cek dulu. Tentang bagaimana kampus memfasilitasi menjadi pengusaha. Oh, baik. Monggo langsung dijawab saja oleh Pak Fatoni. Monggo Pak. Ini ada satu pertanyaan yang tadi belum sempat kita jelaskan, yaitu bagaimana kampus memfasilitasi agar lulusannya bisa menjadi entrepreneur atau pengusaha. Kalau di kuliah itu kan sangat terbatas ya, hanya ada kuliah kewirausahaan, kemudian studi kelayakan bisnis gitu ya. Itu saya kira sangat-sangat terbatas. Tetapi justru yang ingin kita berikan itu pengalaman ketika belajar. Oke. Jadi EI sejak tahun 2017 ingat saya, karena waktu itu saya sudah di LPM, di 2017 ketika Pak Turkon jadi Kaprodi, itu hampir semua magangnya itu kan di lembaga usaha, di wirausaha. Dan saya ketika bimbing magang teman-teman juga semua di tempat-tempat wirausaha. Jarang sekali yang di bank atau bank emang sudah nggak ada ya, di bank udah nggak ada. Kemudian yang ada di BMT masih ada, tapi banyak yang di wirausaha. Itu bagian dari bagaimana mendapatkan pengalaman berharga tentang bagaimana usaha itu. Kemudian yang untuk UKM ini sudah didorong, kan sudah ada UKM berkaitan dengan bisnis, apa itu namanya tadi yang saya sebut komunitas bisnis ya, Kopi kan sudah ada sejak 2016 Pak ya. Saya masih Kaprodi 2015 ya, 2015 sudah ada Kopi. Nah ini yang lagi dirintis fakultas adalah akan mengundang beberapa mitra kita untuk membentuk namanya laboratorium bisnis. Ini harapannya nanti ada teman-teman Kopi terutama yang sudah jelas-jelas komunitas bisnis itu akan mendapatkan pelatihan di situ dan sekaligus praktek. Kalau punya produk nanti kita bantu untuk pemasaran dan lewat komunitas itu tentu ya, lewat komunitas itu. Jadi ini yang kita inginkan, teman-teman yang punya concern di bisnis itu begitu. Ya betul ya, memang kalau mau kaya ya jadi pengusaha lah ya. Saya jadi desain. Kalau desain ya gitu-gitu aja ya. Jadi kalau pengen kaya gitu, orang kaya-kaya kan jadi semua pengusaha gitu. Pak JK pengusaha, Pak CT pengusaha, ya semua lah ya. Orang hebat-hebat di Indonesia itu kan ya pengusaha. Nah, dan mereka juga saya kira tidak semua berangkat dari besar, semua berangkat dari nol, dari kecil. Gitu kan, dari istilahnya from zero to hero. Tinggal semangatnya aja. Dan itu nanti insya Allah kita sedang, selain yang sudah kita lakukan itu, kita sudah merintis namanya laboratorium bisnis. Itu nanti rencana yang kemarin proposalnya sudah masuk beberapa ke mitra dan tanggapannya cukup bagus. Itu Mbak Devi, nanti insya Allah semoga berhasil. Baik, terima kasih Pak Fatoni sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Intinya pada webinar kali ini teman-teman semua ini sebagai oleh Pak Wahyu juga kita memiliki nilai lebih gitu dari mereka yang belajar tentang ekonomi konvensional. Kita juga belajar mengenai ekonomi syariah. Kemudian seperti yang Pak Prof Zilal katakan, kita harus meningkatkan beberapa skill seperti society skill, proses skill dan lain sebagainya. Dan juga tak lupa kita juga harus lebih menekankan lagi bagaimana konsep syariah itu melalui belajar fikih dan lain sebagainya. Kemudian maqasid syariahnya seperti apa. Begitu teman-teman semua.
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Zilal, kemudian kepada Pak Wahyu dan juga Pak Fatoni yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi dengan teman-teman mahasiswa di sini dengan keresahannya yang mau mencari pekerjaan, mau lulus seperti saya semester 7 seperti ini, harus lebih aware gitu dengan berbagai opportunity yang ada di masyarakat seperti itu. Terima kasih Prof, kemudian Pak Wahyu dan juga Pak Fatoni. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, dan saya mohon maaf apabila teman-teman yang mengikuti seminar ini bahkan di grup, dan juga dimohon untuk tidak live grup terlebih dahulu karena akan ada pengarahan dari panitia untuk terkait dengan sertifikat yang akan teman-teman dapatkan. Seperti itu. Baik, saya Devi Nur Hafifah, moderator pada acara webinar kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sama-sama, Mbak. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Saudari Devi Nur Hafifah selaku moderator, dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Zilal Hamzah, Bapak Wahyu Jatmiko Sarjana Ekonomi MSc, dan Bapak Dr. Haji Nur Fatoni MAG yang sudah berkenan menjadi pembicara webinar orientasi lulusan pada kesempatan kali ini. Demikian serangkaian acara webinar orientasi lulusan pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh para pembicara tadi dapat memberikan manfaat bagi seluruh hadirin semua. Amin. Amin. Memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Saya Khairunisa Nur Rahmawati selaku pembawa acara dan seluruh panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kendala sinyal serta sikap maupun tutur kata yang kurang berkenan di hadirin sekalian. Dan marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Prof. Rizal, Pak Wahyu. Izin dulu, udah masuk subuh, Pak. Belum subuh ya, Pak? Oke. Saya live ya, Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas panitia, saya live ya. Jadi kuat itu simple. Gue minum Elmen Platinum. Praktis, terpercaya, dan berlimpah sungguh nikmat yang kita terima, semua terhampar indah, tak satu pun celah. Langit curahkan rahmatnya, laut bermutiara, dia teramat lezat seakan di surga. Malam manusia merasa